Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggraini atau Anggi dan aku adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia di angkatan tahun 2023 dan kebetulan masuk Universitas Indonesia dengan jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Di Universitas Indonesia terdapat berbagai jalur masuk. Seleksi masuknya dari jalur nasional, jalur mandiri, dan juga jalur mandiri untuk kelas internasional. Untuk jalur nasional sendiri itu diselenggarakan oleh negara dan itu terdiri dari SNBP dan SNBT. Untuk SNBP berdasarkan prestasi, berdasarkan nilai rapot. Untuk SNBT itu berdasarkan tes tulis. Dan untuk jalur mandiri UI yaitu ada PPKB seperti SNBP, itu seleksinya bisa menggunakan esai dan juga prestasi. Ada jalur SIMAK dan ada jalur prestasi. Selanjutnya jalur mandiri untuk kelas internasional ada talent scouting dan SIMAK KKI juga. Untuk kelas internasional dan kelas reguler, apa sih bedanya di Universitas Indonesia? Kalau kelas reguler kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, sedangkan untuk kelas internasional, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kelas internasional sendiri banyak banget benefitnya, salah satunya ada double degree ataupun single degree yang dimana kita diberikan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan internasional dengan Universitas Mitra Universitas Indonesia, bisa disesuaikan dengan mitra-mitra fakultas dan jurusan masing-masing. Dan aku mau cerita-cerita terkait pengalaman aku di SMA sampai aku bisa terima SNBP FAUI for the first time. Belum ada alumni sebelumnya yang masuk dan lolos SNBP FAUI, dan alhamdulillah sudah memberikan kemudahan juga kepada adik-adik SMA aku untuk akhirnya juga lolos di FAUI melalui jalur SNBP. Itu dari kelas 1, aku sering banget pergi ke guru BK aku untuk menanyakan alumni dari SMA aku tuh udah masuk universitas mana aja sih, baik itu jalur SNBP ataupun SNBT atau jalur mandiri lainnya, untuk menjadi pertimbangan aku jurusan apa dan universitas apa yang aku pilih. Dan kebetulan aku melihat di UI sendiri sudah ada beberapa alumni dari SMA aku, ada di jurusan-jurusan di Fakultas FMIPA, jurusan di Fakultas Teknik, dan lain-lainnya. Dan sudah ada alumni di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mereka masuk melalui jalur mandiri alias PPKB. Saat itu aku ingin bisa masuk FAUI dengan jalur SNBP, who doesn't want it, right? Of course, aku lihat bahwa belum ada alumni yang bisa berhasil masuk SNBP FAUI dari sekolah aku. Oleh karena itu, aku menjadi murid pertama yang lolos FAUI dengan jalur SNBP dari SMA aku sendiri. Bagaimana caranya? Selain aku mempertahankan nilai aku harus bisa cari pengalaman lomba-lomba lain. Komponen nilainya bukan hanya dari nilai akademik, tapi kan juga ada nilai non-akademik. Oleh karena itu, aku cari cara bagaimana bisa aku maintain nilai akademik aku dan juga ikut lomba-lomba non-akademik. Dan akhirnya, alhamdulillah selama 3 tahun, aku peringkat 1 paralel, nilai rata-rata 90 saat itu. Dan nilai mata pelajaran unggul aku dari semua mata pelajaran adalah sosiologi dan juga bahasa Inggris. Saat itu, aku pengen sekali daftar di jurusan akuntansi, akan tetapi nilai ekonomi aku tidak sebagus sosiologi. Karena itu aku stick again to Fakultas Hukum sebagai pilihan pertama, dan keduanya ilmu politik dari Universitas Indonesia. Dan aku juga memasukkan beberapa perlombaan aku seperti perlombaan nasional peserta terbaik Parlemen Remaja DPR RI. Ada 2 tingkat internasional. Yang pertama adalah the best video dari UNICEF dan gold medal dari ASEAN menang business plan competition. Dan ketika aku daftar, aku bukan cuma hanya menunggu hasil dari SNBP aku lolos atau enggak, tapi of course aku ikut les, daftar untuk tes tulis dari PTN lainnya, dan ya pada akhirnya aku keterima SNBP dan I don't have to study anymore for jalur-jalur mandiri universitas lainnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, aku mau kasih sedikit tips untuk bisa lolos di jalur SNBP. Adalah yang pertama, cari cara untuk bisa menang lomba, karena komponen penilaiannya bukan cuma dari nilai akademik aja, tetapi juga sertifikat menang lomba. Yang kedua, belajar dan berdoa. So,
don't forget to pray. Dan yang ketiga, cari tahu atau kepoin alumni-alumni dari SMA kamu pernah masuk di universitas mana aja, baik itu jalur SNBP ataupun SNBT atau jalur mandiri lainnya. Itu bisa menjadi poin plus untuk bisa keterima maybe. Nah, belum ada informasi yang dipublikasikan bagaimana universitas bisa menerima mahasiswanya, so ini cuma tips dari aku aja berdasarkan pengalaman aku, so correct me if I'm wrong. Selanjutnya, lihat mata pelajaran kalian yang paling unggul. Kalau dari aku sendiri, itu sosiologi, sehingga jurusan yang menjadi pertimbangan aku untuk daftar di SNBP itu selain hukum adalah psikologi dan sosiologi. Many things actually. So itu adalah destiny aku untuk bisa di FOI. I think that's all dari penjelasan aku. Semoga penjelasan aku bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa maksimalkan preparation masuk PTN-nya, baik jalur SNBP ataupun jalur tes tulis lainnya. So good luck. Bye-bye.